The Talkies, ngomongin film bersama Bayu dan Edoy. Badara Wuhi di Desa Penari adalah prequel dari film fenomenal 10 juta penonton KKN di Desa Penari dari cerita Simple Man. Kali ini disutradarai oleh Kimo Stambul, dibintangi oleh Maudy Efrosina, Claresta Taufan, dan oleh Sarah masih sebagai Badara Wuhi. Di awal film kita kembali ke tahun 1955. Di Desa Penari penduduk mengadakan ritual tari untuk penguasa alam gaib di daerah itu, yaitu Badara Wuhi. Badara Wuhi meminta desa untuk menyiapkan 7 orang penari yang akan menari terus-menerus. Di antara 7 orang itu dia akan memilih 1 orang yang akan dibawa ke alamnya, semacam tumbal. Nah, penduduk desa berhasil mencuri gelang dari Badara Wuhi yang menyebabkan dia tidak bisa lagi melakukan ritual itu. Gelang itu dibawa kabur keluar desa. Kemudian film beralih ke tahun 1980-an. Nah, Mila yang diperankan oleh Maudy Efrosina datang mencari Desa Penari karena ibunya sakit keras dan diyakini kalau dia mengembalikan gelang kepada pemiliknya di Desa Penari, ibunya akan sembuh. Jadi Badara Wuhi berusaha supaya gelang itu kembali kepadanya supaya dia bisa melakukan ritual tarian itu lagi. Kalau saya bandingkan dengan film KKN di Desa Penari, ini seperti bukan prequel, tapi upgrade dari film pertama. Situasinya terlalu mirip. Jadi ada anak-anak usia mahasiswa datang dari kota ke Desa Penari dan di sana akan mendapatkan teror dari dunia halus. Terornya pun mirip-mirip. Jadi ada adegan di kamar mandi seperti di KKN yang pertama. Di berbagai sudut desa. Ada juga adegan kayak ngambil makanan di pasar gaib yang dibawa ke dunia nyata. Itu diulang lagi di film ini. Jadi kalau menurut saya terlalu mirip antara prequel ini dan film pertamanya. Tapi tentu dengan teknis di segala bidang yang terupgrade. Ya, saya suka efek praktikal di film ini. Jadi nggak menggunakan CGI ya, seperti ularnya, ular beneran, dan beberapa adegan gore di sana juga menggunakan praktikal efek. Gambarnya juga keren karena menggunakan kamera IMAX. Sepertinya film Indonesia pertama yang di-shoot menggunakan IMAX. Banyak adegan di tempat gelap juga yang kelihatan gitu. Kita bisa ngelihat walaupun situasinya gelap. Lokasi desanya juga terlihat lebih luas ya, lebih berasa desa daripada film KKN yang pertama. Beberapa transisi editingnya juga saya nilai keren. Seperti ketika ada mereka lagi ada di pos ronda, terus tiba-tiba ada makhluk yang kelihatan datang dari jauh, terus tiba-tiba hilang setelah lampunya nyala. Itu keren. Dan juga adegan transisi si Maudy itu ada di tempat tidur di Desa Penari itu, terus tiba-tiba dia udah berada di tempat tidur di rumahnya dia, ketemu ibunya lagi. Itu juga keren. Nah, gimana dengan kekurangannya? Kalau menurut saya ada 2 hal yang menurut saya kurang. Jadi pace-nya menurut saya terlalu lambat ya. Jadi ada di beberapa bagian tuh kayak berasa ngantuk. Jadi kayak terasa lambat. Yang kedua adalah horornya kurang serem ya. Jadi ini emang bukan film horor jump scare, jadi lebih ke situasional. Tapi ya untuk film horor saya nggak berhasil ditakut-takuti di film ini. Memang ada beberapa adegan horor yang keren juga, tapi bagi saya kurang banyak. Mungkin karena berusaha supaya ratingnya untuk 13 tahun ke atas ya, supaya lebih laku di pasaran. Ini skor saya. Bagaimana dengan kalian yang udah nonton? Apakah sependapat dengan saya? Kalau ada yang mau komen silahkan. Yang belum subscribe silahkan subscribe. Sampai ketemu di episode berikutnya. Salam.